Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nengokin tanaman di kebun karangan rumah. Ini selepas hujan, tadi pagi jam 6 itu gerimis, tapi gerimisnya itu cukup membasahi tanaman-tanaman teman-teman. Jadi pagi ini nggak nyiram, padahal tadi rencana mau kasih pesnap buat kol ya, dan nyemprot tanaman cabai pakai PSB, tapi karena hujan jadi batal untuk penyiraman dengan cara disemprot ya teman-teman. Ini beberapa PSB yang aku jemur karena beberapa tanaman cabainya itu bunganya rontok. Kemarin cuaca berubah dari yang panas banget, kering, apalagi di belakang sini itu panas ya, panas full. Kemudian hujan, beberapa bunganya ada yang rontok nggak jadi. Cabai yang di polybag di sebelah sana teman-teman. Pagi ini ngelihat tanaman-tanaman sambil nanti mau petik, ada cabai sama buncis ya, ada buncis yang beberapa bisa dipanen. Ini buncis yang hari itu pindah tanam, perkembangannya cantik banget, udah mulai minta dirambatin, nanti bakalan dipasang tali. Udah cantik banget perkembangannya nih, semoga semakin subur dan bisa berbuah, bisa dipanen juga. Dan ini labu madu ya, kayaknya labu madu atau labu parang nih, kayaknya labu madu. Daunnya lebih halus ya kalau labu madu. Kalau labu parang yang bulat itu biasa daunnya lebih kasar. Ini udah merambat sendiri dia ke tanaman buncis yang lama, nggak sabar dia, karena ini aku tanam berdekatan ya, jadi mudah banget buat merambat ya, sulurnya buat pegangan. Ini udah, nah seperti ini teman-teman. Kadang kalau kita beli di warung sayur ya, di kios sayur, kadang tuh di salah satu tumpukan buncis ada buncis yang udah besar kayak gini. Ini kalau kita biarin aja, udah dipetik ya, dipetik dan dibiarin, kayak ditaruh aja di tempat yang kering, kayak kena sinar matahari gitu, nanti lama-lama bisa jadi benih teman-teman. Tapi jangan dikupas, biarin aja begini ditaruh ya, sama kayak kacang itu. Makanya aku nggak beli benih buncis di toko pertanian, jadi aku bikin benih sendiri dari kios sayur. Aku ambil beberapa yang udah ini ya, kelihatan berisi benihnya, kemudian ditaruh aja di dekat jendela atau di teras gitu ya, nggak kena hujan. Nanti lama-lama kering dan tunggu sampai benar-benar coklat gitu, kulitnya akan berubah kan warna coklat, dan nanti dalamnya benihnya juga bakalan kering. Itu bisa disemai dan bisa numbuh jadi tanaman baru ya. Ini awalnya 3 pohon ini aku buat benihnya dengan cara seperti itu. Setelah itu dari buahnya buncis ini aku ambil lagi buat benih ini tanaman selanjutnya. Karena kalau beli di tempat aku di sini buncisnya kemasannya besar, dan itu kadang kita butuhnya nggak terlalu banyak ya, karena cuma nanam di sekitaran rumah. Dan kadang beli benih pun nggak semuanya tumbuh teman-teman. Aku beberapa kali gagal beli benih sayuran nggak mau numbuh. Jadi kalau untuk benih kacang sama buncis, timun, kadang aku dengan cara seperti itu ya, cari timun yang agak-agak tua, nanti dikeringin, nanti bisa jadi benih tanaman baru. Oke, aku petik dulu buncisnya. Lanjut cabai
Jadi kayaknya ini ada benih yang jatuh di sini dan dia sudah numbuh ya. Ini nggak tahu ini benih cabai hijau atau cabai putih. Dia udah lumayan banyak, bisa jadi benih baru, bisa jadi tanaman baru buat cabai ya. Ini aku ada jeruk, mau petik beberapa. Jeruknya tuh sebenarnya masih hijau-hijau, masih kecil ya, belum terlalu tua buat dipanen, tapi nggak ada. Meskipun kecil tapi sudah ada airnya. Di pencet gini udah terasa empuk ya, udah bisa dipakai. Matahari belum keluar, masih mendung. Belimbing buluh ini labu parang ya. Ini bakal buahnya udah muncul dan dia itu merambat di pohon belimbing wuluh. Ya Allah, ini kalau buah nanti kan berat ya, menggantung. Ini dia juga bakal buahnya udah muncul di sini, ada 2 ya. Nanti mana yang duluan ini yang jadi. Petik dulu belimbing wuluhnya. Ini pada jatuh, aku masukin di tempat perendaman pupuk aku, karena hujan ini belimbing wuluhnya pada udah tua-tua ya, kesenggol aja pada jatuh dia. Ini dia di atas. Di bawah ini aku ada tanaman pepaya. Jadi pepaya yang numbuh dari pohon, mungkin dulu ada buah yang sebenarnya belum matang ya, tapi mungkin udah tua dan jatuh, nggak disangka ternyata dia numbuh ya, jadi tanaman baru. Nah ini tanaman pepaya. Jadi kemarin itu sebelumnya di sini ada pohon pepaya teman-teman. Ini udah aku tebang. Sebenarnya masih produktif, cuman di sini jenis pohon pepayanya tuh yang besar banget, yang tinggi ya. Biasanya aku pakai buat pepaya sayur, dan dia daunnya nutupin tanaman yang ada di bawah karena ada cabai, ada tomat. Dia keteduhan, kurang maksimal. Jadi pohonnya juga karena udah tinggi ya, otomatis akarnya takut membahayakan pondasi. Jadi aku pindah atau aku potong sebenarnya niatnya nanti kalau tanam pepaya lagi mau dipindahin di bawah teman-teman, di sekitaran sana ya, di deket kolam. Mudah-mudahan bisa bagus nanti tanam di sana, tapi kayaknya harus disiapin dulu kompos karena pepaya itu lebih suka tanah yang gembur ya. Dan di bawah sana yang di dekat kolam itu cenderung tanahnya liat karena memang tanah asli, tanah yang dulunya buat ladang, buat sawah ya. Kalau di atas ini tanahnya timbunan, cenderung berpasir. Jadinya untuk pepaya itu bagus banget, dia bakalan cepet besar, dan kalaupun ditaruh kompos tuh cepet nyerap gitu teman-teman. Ini kemarin aku pindahin satu, nyoba dulu, mudah-mudahan berhasil. Dan ini kemarin waktu aku mindahin itu agak panas ya cuacanya, jadi aku rendem biar nggak stres ya. Ini udah mulai seger, mudah-mudahan nanti cepat bagus tumbuhnya. Insya Allah ini pepaya sayur, bukan pepaya California, tapi kalaupun pepaya jenis apapun ya tetap akan ditanam, terutama pepaya
jantan atau yang bunga jantan. Pengen banget punya pepaya itu tapi belum berhasil bisa punya tanaman bunga pepaya itu ya, yang dipanen bunganya. Seperti ini. Jadi aku malah nggak pernah ya beli benih pepaya. Benih yang aku pakai seringkali begini teman-teman, jadi dari buahnya, dari sayurnya yang aku manfaatin ditanam lagi. Kemarin habis panen pepaya California itu, benihnya juga aku simpan, nanti bakal ditebar lagi, insya Allah bisa punya penerus lagi untuk pepaya Californianya. Jadi dari buahnya kita bisa tanam lagi ya, nggak perlu beli benih. Kadang kita bisa juga beli kayak buah melon kayak gitu ya, pepaya yang beli di toko buah itu ya, bisa ditanam ulang. Buahnya kita makan, benihnya kita tabur biar bisa menjadi tanaman baru. Kemarin sudah ngumpulin tanah lagi karena di sini yang banyak tomat pada numbuh teman-teman. Nih ya, kemungkinan dari sampah dapur, karena memang nggak pernah semai tomat. Seringkali kayak gini kita nanam yang lain, numbuhnya yang lain ya. Dan ini kemarin sudah nanam, ini mau dipindah tapi kayak masih kecil gitu. Dan ada lagi di bagian depan aku juga masih ada. Ini ya udah dipindah kemarin, alhamdulillah tetap segar. Ini lupa terus buat panen kembangkul karena ditutup ya, nggak ingat kalau ada bunga pepaya di sini. Bunga pepaya, kembangkul, bunga kul teman-teman. Di sini ada tanaman kacang. Nah seperti ini teman-teman. Ini kacang juga ya, sama kayak buncis tadi. Aku nggak beli benihnya dari dapur. Ini contohnya kayak gini teman-teman. Ini kalau diperhatikan ada bagian bijinya itu ada yang menonjol kan. Kalau kita raba itu atau kita pegang itu terasa ada benihnya. Yang kayak begini kalau kita beli kadang satu ikat itu ada yang udah besar ya, udah mulai gendut ya. Beda kan kalau ini masih kecil. Nah kalau kita bisa pilih di sekitaran warung sayur, nah seperti ini bedanya ini teman-teman, yang gendut yang belum gendut. Ini kacang kalau telat 1 atau 2 hari bakalan beda ya, dia bisa kayak gini teman-teman kalau telat panen. Jadi kalau di petani di sini biasanya bisa 2 hari jeda buat panen. Nanti kalau 3 hari atau lebih dari itu bakalan kacangnya udah ketuaan ya. Kalau dijual itu nanti cepet kayak kopong ya, karena benihnya itu udah mulai besar-besar kayak gini, jadi gendut. Nah ini kalau kita beli, kita bisa pilah atau ambil mungkin 5 buah kacang begini ya, seperlunya yang udah besar-besar begini, kita taruh kayak buncis tadi. Bisa diletakkan di tempat pokoknya kena panas matahari ya, meskipun nggak kena panas langsung, kayak di dapur aja, di ruangan biasa begitu, bisa jadi benih teman-teman. Jadi nggak usah beli benih. Nah nanti kita bisa perbanyak lagi dengan tanaman selanjutnya ya.
Ini masih ada 4. Ini bakalan cepat juga, bisa besok kita lihat, atau besoknya ini udah bakalan bisa panen ya. Nih, jenis kacangnya ini cantik banget, dia bisa panjang dan warnanya hijau cantik gitu teman-teman, seger banget ya. Nih, dalam satu ikat ini bisa kita lihat, yang kita bedain kayak tadi ya, bisa jadi benih teman-teman. Buahnya nggak banyak, tapi masih cukup ya buat sayuran, buat kebutuhan masak di dapur. Ini biasanya aku simpan di kulkas kalau memang kurang banyak, tapi kalau dicampur dengan sayuran yang lain udah cukup. Ini besok kita bisa panen lagi, bisa dicampur. Kalau memang ini belum cukup, taruh di kulkas. Ini bisa dimasak barengan sambil nunggu dia gendut, dia lebih besar. Putsanya udah kematangan sampai jatuh-jatuh dia. Ini dia panen aku pagi ini ya. Alhamdulillah, meskipun kembang kolnya telat panen ya, masih bisa dimasak nanti ya. Jeruknya masih hijau-hijau. Oke teman-teman, panen aku pagi ini ada sayuran juga ya, ada cabai. Alhamdulillah. Selamat berkebun, selamat beraktivitas teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.